Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Sekarang kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Siapa yang sesat, saya atau Anda? Gini bang, kita mencari Allah yang sesungguhnya itu abang atau saya yang percaya kepada Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju. Oke, ya. Oke. Teman-teman di bawah 4100 menyaksikan saya diskusi dengan Abang Suma, ya, bahwa kami mencari Allah yang sesungguhnya yang benarnya Allah siapa, ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya semua bahwa Allah di dunia ini banyak, tetapi hanya Allah orang Israel yang menciptakan langit dan bumi, ya. Oke, Bang. Abang narasi dulu, lepas saya yang duluan. Kita buktikan di sini bahwa siapa yang menciptakan Allah yang benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan saya adalah pencipta alam semesta. Tolong tunjukkan dalil Tuhanmu Yesus Kristus pencipta alam semesta. Silakan. Oke. Karena sesuai tadi kesepakatan kita bahwa ya Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya. Ya, kita berbicara di sini adalah Allah, bukan berbicara tentang Yesus. Saya mengaku Yesus itu adalah diutus oleh Allah, ya. Dengar itu kau. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kau dengar dulu, ya. Santai. Enggak, saya tanya dulu. Jangan pakai jurus Paulus dong. Oke, saya ikutin Anda. Kemana Yesus itu bagimu manusia ciptaan? Aku di sini mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Saya tanya, Yesus itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dia itu diutus, bukan diciptakan, tapi diutus oleh Bapa. Berarti kalau saya ulang lagi. Yesus itu bagimu ciptaan atau pencipta? Bagiku itu dia adalah diutus. Saya tidak tanya dia diutus atau tidak diutus, goblok. Yang saya tanya, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Oke, kalau Abang Suma mengatakan begitu, saya ikutin di dalam Bible, karena di dalam Bible tidak ada bahwa Bapak menciptakan. Saya ulang pertanyaan saya, tuyul. Yesus itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya saya ikutin. Berarti Yesus tercipta oleh Allah melalui firman. Oke, terus apa lagi? Berarti Yesus ciptaan. Dia kan diutus oleh Allah melalui firman. Mulai jurus Paulus dipakai. Jangan kita adu argumen. Penyesat, benar-benar kau penyesat. Di kau sini penyesat. Allah, Bang. Kau ingin mencatut Tuhannya Yahudi kan? Takut dia bahas Allah, Bang. Tidak, saya tidak takut. Saya tidak takut sama sekali. Saya katakan Tuhanku, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda mau lanjut dengan saya, Anda harus mendudukkan Yesus sebagai Tuhanmu. Jangan Tuhannya Yahudi. Oke, takut ya kawan-kawan. Oke, Anda nggak sanggup, berarti Anda bukan nggak sanggup. Jangan kau takut. Sekarang saya tanya, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Kan aku udah mengaku dia diutus oleh Bapa. Saya tidak tanya itu, wahai jurus ular tua. Saya tidak tanya itu, ular tua. Yang saya tanya, Yesusmu itu pencipta atau ciptaan? Oke, ya sudah, saya ikuti narasi kamu, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa? Oke, dia siapa? Dia siapa? Firman. Dia siapa? Dia siapa? Berarti Yesus pencipta. Abang dengar dulu, ya, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Berarti Yesus itu pencipta. Dengar dulu, jangan kau ngambil data itu untuk Yesus tapi kau malu untuk mengakui. Bukan malu, ya. Berarti Yesus itu pencipta. Ya. Berarti Yesus itu pencipta. Ya, dengar dulu aku jelasin. Kita tadi bahas Allah, kau lari ke Yesus. Gimana? Ya, kenapa kau bahas Allah? Memang Tuhanmu itu Yesus, bukan Allah, kucuk. Takut dia kawan-kawan, takut dia ini kawan-kawan. Saksikan aja berapa 400 orang penonton ini, takut dia. Temanya mana, lari ke tema mana? Takut kau. Kau mau coba-coba sama saya. Ayo. Tuhanmu siapa sebenarnya, Tuhanmu? Tadi kesepakatan Tuhanmu dulu siapa Tuhanmu? Jelaskan dulu Tuhanmu siapa. Jangan lari dari tema kau. Jangan saya tanya dulu Tuhanmu siapa?
Ya, tadi kita mau bahas apa? Kok iya. Takut dia, Saya tanya dulu Tuhanmu siapa? Takut dia. Tadi kita mau bahas apa, Bang Suma? Bang Suma yang terhormat, tadi kita mau bahas apa? Saya tadi mau membahas antara Tuhanmu dengan Tuhanku. Bang Suma tadi saya bilang bahas Allah, apa bahas Tuhan Yesus, gimana? Di mana ada Allah di agamamu? Di mana ada Allah di agamamu? Oke, ini Bang Suma ya. Di mana ada Allah di agamamu? Mengangkat tema, jangan kita lari dari tema, itu adalah Iya, makanya saya tanya, kamu bawa Allah, ya, kau bawa Allah, di mana ada Allah di agamamu? Ya, kamu tadi udah sepakat sama saya bahwa iya, karena saya pikir yang kau alahkan itu adalah Yesus. Ya, teman-teman, ini dia mau tendang saya, ini teman-teman ya, dia mau tendang saya, takut dia karena saya bawa tema gitu, dia nggak berani karena di situ pasti kebongkar semua. Saya udah tahu otaknya dia. Kau mau lari kemana sama saya? Jangan sama orang awam kau ya. Saya udah tahu otak kamu itu, makanya saya bawa tema itu biar kau nggak bisa kemana-mana. Iya, kalau begitu Oke, baik. Sekarang ya kita berbicara tentang Allah, oke. Iya, sekarang kau tunjukkan dulu di mana di agamamu ada Allah. Bang Suma, coba kita diskusi itu akademis, jangan diskusi kayak orang anak-anak SD ya. Di sini kita justru karena akademis ini makanya saya tanya di mana di agamamu ada Allah. Bang Suma, kasihan Bang Suma. Waduh Bang Suma. Oke, kalau kau bertanya gitu, Abang Suma juga tunjukkan di mana tulisan Allah, A-L-L-A-H dalam itu Al-Quran Abang. Kalau Abang tanya gitu, Allahu la ilaha illah. Latinnya Allah itu A-L-L-A-H. Sekarang kau tunjukkan Latinnya Allah itu berasal dari kata apa? Bang, dengar dulu Bang ya. Tadi saya bilang. Sekarang Latin A-L-L-A-H itu dari mana asalnya di dalam kitabmu? Bang Suma, saya bilang ke kamu aja ya. Di sini kita tidak mengklaim. Kau dengar sini. Kata Tuhan dan kata tulisan A-L-L-A itu sebenarnya tidak ada dalam kitabmu maupun kitab saya. Benar nggak kau aku itu? Kau jawab. Ada. Oh sudah, kau sakit ternyata, kamu sakit. Kamu di gereja colok pantat pendeta. Takut sekali dia. Iya, saya takut terkontaminasi gila kayak kau. Ngapain saya layani orang gila kayak kau? Ayo, saudara-saudara Kristen yang masih bisa waras, silakan naik. Belum ada yang sehat, semua penyesat yang naik, mau pastornya, mau jemaat biasa, ya mengemis-kemis kata Allah, semua hanya penyesat. Tengok ya teman-teman, hari ini sangat menarik temanya memang. Ayo, pastor sudah keok, lari mencret. Halo saudara. Halo saudara Markolan. Halo saudara-saudara non muslim yang naik, silakan. Belum ada, yang muncul semuanya penyesat. Halo saudara The Boss, apa kabar? Halo Bang. Halo. Mana Sucil tadi Bang? Dari sekte mana? Bisa nak? Mana? Bisa nak? Ayo non muslim silakan naik. Yang ada yang muncul penyesat semua. Hal-hal yang mendasar dalam agamanya mereka tak sanggup. Kata Allah dipakai, ditanya dasarnya apa, bingung. Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan darah manusia, mana dalilnya, kabur. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Maaf muslim, turun aja ya. Oke, saudara Spirit. Oke. Salam kenal. Yang bikin emosi, buang aja langsung. Saya kalau emosi karena pintar nggak apa-apa. Ini nggak ada otaknya.
Assalamualaikum Bang. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ini ku tengok nih Bang, nih pergerakan hotel ini dah kocar-kacir semua nih Bang. Dah babak belur nih Bang. Jadi Babak belur. menyala terus ya Bang ya. Bahkan sampai Amin. malam tadi ku dengar-dengar Bang Siries mau umur Abang Zuma katanya 3 hari. Penasaran juga aku mau 3 hari. Ku tengok akunnya pengikutnya baru 30 orang. Inilah saking ini nyoten nih Bang. Saking hancurnya sekarang Bang. Iya itulah. Aku support aja Bang ya. Terima kasih. Dengan kehadiran Bang Zuma ini ya kan, terasa apalah namanya istilahnya perbentengi lah Islam yang awal di bawah nih Bang. Iya, makasih Bang. Ya, udah jelas zaman kan udah nampak itu udah terang benderang Bang Zuma bikin penyesetnya itu ya di istilahnya Yesus terangkat langit itu. Jadi udah Iya. nyata itu kan menyimpangnya di situ kan. Ya terima kasih banyak Bang Zuma ya Bang. Makasih abangku, Abang Bian, sehat selalu Bang. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, ada itu penjolok di situ nak? Yang di samping sudut rumah. Iya, dari bawah tarik itu yang sebelah sini. Kalau dari sini ketinggian, panjang. Kecuali pakai ilmu ini. Iya, bom-bom terbang memakan kutu. Ayo luar biasa. Halo, selamat siang. Halo, siang Bang. Iya, dari sekte mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan Bang. Protestan. Bisa buka kamera, saudara? Yo Bang, saya lihat dulu pengikut saya dulu Bang. Yuk, Halo Bang, sorry Bang, ini belum bisa buka kamera Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita bahas tema boleh? Tema yang mana Bang? Itu ada siapa yang disalib. Siapa yang disalib? Iya, siapa yang disalib? Ya, menurut Abang siapa yang disalib Bang? Karena Yang menurut disalib saya kan Yesus. Kalau menurut Abang siapa? Coba. Orang yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Orang sama yang dikutuk sama Tuhan Yahudi. Dalilnya di Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas salib, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib tersebut. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Paulus juga mengatakan itu dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah itu Yesus yang dikutuk? Kalau menurut saya itu Yesus Bang. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, dia kan disalib. Saya kan orang awam Bang, tapi dia kan disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah orang dikutuk Tuhan. Iya, dia kan ada ayat mengatakan bahwa oleh dosa manusia orang mati oleh karena kutuk dosa, maka harus juga Yesus mati untuk mengutuk hukum Taurat itu. Berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia dikutuk oleh Tuhan. Apa gimana? Apa Ya, itu bahwa Galatia Paulus yang mengatakan, Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti Iya, yang digantung di atas pohon ini adalah Yesus. Berarti Yesus ini orang dikutuk. Iya, karena kutuk dosa itu makanya Yesus harus mati untuk menebus kutuk dari hukum Taurat itu. Iya, berarti Yesus ini adalah orang yang dikutuk.
Bukan dikutuk bang, karena manusia kutuk oleh dosa, makanya Yesus mati untuk menutupi untuk dari kutuk hukum Taurat itu. Iya, makanya dia menjadi kutuk kan, dengan jalan Iya, menjadi kutuk. benar, karena mati, karena jadi Berarti kutuk, Yesus karena dikutuk. Taurat. Berarti Yesus dikutuk. Nah, dia mati kan ada tertulis juga mengatakan bahwa tertulis bahwa orang terkutuklah orang yang disalib, memang jelas dia untuk mati kutuk karena pengen untuk meneruskan kutuk. Iya, berarti dia adalah orang yang dikutuk. Bukan dikutuk, tapi dia untuk mati kutuk untuk Taurat. Terkutuklah orang yang digantung. Berarti Yesus itu digantung karena dia terkutuk. Ya oke, aku ikutin abang bilang itu digantung mati terkutuk, ya oke. Ya, tadi kita mengakui bahwa itu adalah Yesus mati terkutuk, oke. Nah, kemudian kalau abang bilang bahwa itu bukan Yesus, abang tunjukkan di mana data bahwa itu bukan Yesus tapi orang lain. Mana data yang jelas bahwa yang bukan Yesus tapi orang lain? Coba. Sekarang begini. Yang Jangan dikutuk. sekarang bagaimana abang jawab dulu, data dulu bang, jangan kemana-mana. Iya, kan saya mau kasih data. Gimana? Oke, lanjut bang, lanjut, oke. Awas hidungmu itu, nanti keluar babi di situ hidungmu. Dengar. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Oke, ya, Yesus ya. Ya, aku udah mengakui bahwa itu Yesus. Sekarang abang sudah tidak mengakui bahwa itu Yesus. Saya minta data di mana. Yang kau dengarkan tadi itu apa? Yang kau dengarkan tadi barusan kusebut itu data atau bukan? Nah, kayak gini bang, abang tidak mengakui bahwa Yesus itu kan disalib. Abang mengakui Yesus disalib nggak? Enggak. Ya, Itu orang yang makanya dikutuk. Orang yang itu dikutuk di mana itulah yang datanya? disalib, bukan? Iya, makanya itu aku minta datanya bang. Mana datanya? Dengarkan. Ini datanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Siapa? Bukan pertanyaanku begitu bang. Namanya siapa, modelnya bagaimana yang menggantikan Yesus itu, kan aku minta itu. Gimana dulu? Di dalam Galatia. Saya minta orangnya model bagaimana, rambutnya bagaimana, namanya siapa yang digantikan, sehingga kau mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Jangan kemana-mana. Kau oke di sini jawab dulu, mana datanya orang itu, biodatanya mana, ciri-ciri nama, tinggi, pangkat, jabatan mana. Jangan kemana-mana kau, oke? Jawab, data mana? Galatia 3 nomor 13 memang di situ nyebut nama. Kamu ini ditanya kemana, lari kemana, gimana lah kau? Enggak, kau nanya nama ke saya, saya balik juga nanya. Memang di Galatia 3 nomor 13 di situ ada nyebut nama. Karena aku tadi udah ikutin narasi kau, aku udah Tapi kau nanya nama, saya sudah kasih dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Tidak ada nama. Tapi ada nggak orang yang menerima suap? Ada nggak orang menerima suap? Oke, tadi saya udah ikutin narasi kau ya, bahwa yang mati terkutuk. Oke, sekarang saya balik bertanya lagi, mana orang yang digantikan sehingga kau mengatakan bahwa itu bukan Yesus? Orangnya itu namanya siapa, biografisnya apa, pangkatnya apa, jabatannya apa? Jangan kau kemana-mana, gondrong apa tidak ya, kau jangan kemana-mana dulu. Coba datanya mana? Oke. Orang itu mana? Oke, saya sedikit lagi nyerah ya. Tapi sebelum saya menyerah dari Anda, saya ingin tahu apakah Galatia 3 nomor 13 itu menyebut nama di situ? Jangan kau kemana-mana. Udah, tadi saya nyerah. Ikutin Anda. Udah, saya nyerah. Anda ke gereja makan tai pendeta supaya Anda. Tidak apa-apa. Daripada saya diskusi sama. Iya, tapi kan kita diberi akal. Kita dikasih Tuhan. Tunggu. Siapa lagi yang ngajarin ente siapa gitu? Tunggu. Mungkin Anda namanya Bang Juma. Oke. Saya siap. Cuman gini Bang ya. Kamu kenapa? Kita tak punya agama awalnya. Ya, awalnya kita sebelum ada di muka bumi. Ya. Kita tak punya agama.
Iya kan? Jadi gini ya, maksud saya gini. Jangan emosi ya, jangan emosi. Iya, bukan emosi. Anda tuh ngomong apa? Iya, saya lillahi ta'ala. Saya Islam. Jadi gini, saya hanya membahas kita manusia ini hanya hidup ya sedemikian rupa di muka bumi ini. Kita lahir Thomas Olang. kita lahir dari materi dan energi. Kita mati pun hilang begitu saja, ya kan, tanpa ada dikatakan masuk ke neraka, masuk ke surga. Kita lahir begitu saja, kita mati juga pun begitu. Anda tahu kehidupan alam ruh sebelum Anda menjadi makhluk yang berjasad? Anda tahu? Oke. Saya bahas dari. Oke, kalau bisa nyimak, saya bahas ya. Ya, saya tanya dulu. Anda tahu kehidupan alam ruh sebelum kita turun ke bumi dibungkus oleh biologis? Oke. Siap. Bukan oke. Pertanyaan saya, Anda tahu? Ya, saya tahu, Bang. Oke, coba Anda ceritakan alam ruh sebelum Anda turun ke bumi. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi gini, Bang ya. Sebelum terciptanya sesuatu apapun yang ada muka bumi ini, di alam ini Abang minta kan? Bukan segala sesuatu. Andanya yang saya tanya. Anda yang saya tanya, bukan alam semesta. Apakah Anda mengenal diri Anda sebelum Anda itu dicipta dalam bentuk biologis? Oke. Itu kan dari Big Bang dulu, Bang Gaya. Oke, dari Kenapa lari? Hukum alam biologis. Kenapa larinya ke Big Bang? Siap. Oke. Dari alam biologis lah ya. Sebelum kita ada di bumi ini, kita itu sudah ada, Bang. Iya, siap. Saya tahu. Terus? Saya tahu. Sebelum kita ada di apa nih? Di bumi. Sebelum kita ada di bumi ini, kita itu sudah ada. Sudah ada sebelum terciptanya sesuatu. Ya kan? Gimana maksudnya? Jadi gini, saudaraku, apa yang terbungkus oleh jasad kita ini itu adalah ruh, di mana ruh ini adalah makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kita sebagai manusia bahwa ketika kita dicipta oleh Allah di alam ruh, Allah sudah mengatakan tentang keberadaan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan. Paham tak sampai situ? Oke. Ya, lanjut. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Ini kenapa ini, saudara-saudara? Itu huruf yang sama. Biasanya yang satunya besar, Pilih yang dua satunya objek kecil. yang bentuknya sama. Iya. Pilih dua objek. Jadi pertanyaan saya, ini Bang Juma Gurunda atau bukan nih? Karena ada yang apa namanya? Anda begini ya, saudara. Anda mengaku Muslim. Di dalam kaidah Islam itu diterangkan begini. Banyak orang tipu abang punya nama ini. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min suhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi sebelum kita turun ke bumi, kita itu sudah ada dalam bentuk ruh. Jadi kita itu hidup di alam yang namanya alam ruh. Pada saat kita masih di alam ruh, Allah kemudian mengeluarkan kita dari sulbi satu demi satu. Lalu kemudian Allah menyatakan kepada kita, kalau kita itu dulu di alam ruh itu diambil kesaksian terhadap apa yang Tuhan inginkan. Alastu birabbikum. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita ini dibungkus oleh daging, apakah kejadian itu kita ingat? Itu dulu.
Kita ingat gak kejadian di mana kita pernah mengaku di hadapan Tuhan kita, bala syahidana, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. 100% sih nggak ingat sih bang. Enggak ingat. Kenapa kita tidak mengingat? Karena kita dalam rem ibu bang. Karena kita dibungkus oleh nafsu, syahwat duniawi biologis. Nanti kita mengingat kembali dalam posisi kembali kepada fitrah ketika jasad berpisah dengan ruh. Maka disitulah saatnya kita menyesali. Dulu ternyata keadaan ini sudah pernah terjadi, yaitu sebelum aku keluar ke bumi, ini posisiku manusia, makhluk ruh ini sudah pernah aku jalani. Di situ aku bersumpah Tuhanku itu adalah Allah. Tapi begitu aku turun ke bumi, jasadku memalingkan aku dari Tuhanku. Sehingga begitu aku turun ke bumi, entah apa-apanya aku sembah. Nyembah anak orang lah, nyembah makhluk dari kuburan lah, nyembah pohon segala macam. Karena ada sifat biologis yang melekat pada diri kita. Begitu kita keluar kembali dari cengkraman biologis, maka kita kembali kepada kodrat kita, yaitu makhluk ruh. Disitulah disebut alam penyesalan. Disitulah disebut alam kebahagiaan. Karena orang yang mampu menundukkan jasadnya untuk sujud kepada ruhnya, itu adalah orang yang tidak dipalingkan kehidupan dunia. Tetapi mereka yang ruhnya tunduk, bahkan mereka tidak mengenal ruhnya sedikit pun, akan menyesal ketika kelak dia sudah keluar dari jasadnya. Makanya orang beriman itu tembus dia tentang alam ruh, itu dia tahu, dia ngerti tentang alam ruh. Yang kita paham sekarang ini kan cuma jasad. Kuku kita bersihkan setiap saat, gigi kita bersihkan setiap saat, buang air kita bersihkan. Kita tidak pernah mengenal ruh kita yang adalah kita itu sendiri. Al-Quran mengatakan, alastu birabbikum, apakah kau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Berarti dinul, agama, jalan, kesempurnaan, damai, sejahtera itu sudah ada di alam ruh. Karena kita berasal dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Makanya Yesus Nabi Isa alaihissalam disebut mana? Dari ruhullah. Karena dia tidak melalui kemudian jasad manusia dari segi laki-laki. Maka mereka siapapun itu, Adam kah, keturunannya kah, selalu mengatakan apa? Bala syahidna. Orang-orang kafir hari ini yang terpenjara oleh jasadnya, oleh nafsunya, begitu dia mati, dia akan menangis senangis-nangisnya, menyesali kehidupannya di atas muka bumi. Nah, kita jangan sampai segitu. Sampai kita mengatakan dulu kita tidak beragama. Kata siapa? Di alam ruh kita sudah punya keyakinan. Bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, betul. Engkau adalah Tuhan kami. Dan aku bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi orang yang sadar akan alam ruh di mana dia berasal, hidup di dunia ini tidak semena-mena hidupnya. Diharamkan makan babi, diharamkan ini, lakukan semuanya. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang akan kembali kepada Allah adalah zat yang suci, kembali kepada yang maha suci. Jadi yang kembali itu yang tunduk, yang berserah diri. Makanya giring jasad kita ini untuk ikut tunduk, supaya kita bersama dengan jasad kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali ke Allah. Jangan dari Allah dilempar ke neraka. Jangan. Nah, ini konsep dalam akidah. Jadi kalau saudara mengatakan pada dasarnya kita tidak punya agama, oh Anda keliru, Anda nggak ngerti. Yang Anda tahu ketika Anda bercermin itulah Anda. No, Anda itu makhluk ruh, makhluk suci yang berasal dari kesucian yang kemudian dihembuskan terhadap keturunan Adam, yaitu ayah dan ibu kita. Kita berasal dari makhluk ruh. Makanya Allah menitipkan cahayanya. Aku menitipkan cahayaku, dua serpihan cahayaku yang melekat pada diri manusia. Apa itu? Ruh dan akal. Akal tak bisa dilihat, tapi akal bisa menerbangkan besi, baja yang beribu ton. Kenapa bisa kayak begitu? Karena Allah menitipkan serpihan keilmuannya kepada manusia berupa akal. Itu
Allah menitipkan, menghembuskan sedikit pengetahuannya berupa akal kepada manusia. Jadi orang yang kematian akal, orang yang kematian cahaya, orang yang kematian akal, tai sapi pun bisa disembah kalau dari doktrin untuk menyembah tai sapi. Kenapa? Cahaya keilahian pada dirinya gelap, mati, redup. Maka sumber satu-satunya untuk kembali kepada pencipta kita, bukan dosa kita ditebus sama hewan, bukan dosa kita ditebus sama Tuhan mati dalam salib, enggak. Satu-satunya jalan kembali kepada pencipta kita, ya kembali ke fitrah. Apa itu? Akal dan ruh. Tuh kuncinya tuh. Roh itu tidak pernah berubah warna. Roh itu tidak pernah dia tinggi, tidak pernah rendah, tidak pernah gemuk, tidak pernah kurus. Roh itu tidak bisa diwarnai oleh jasad. Gilakah Anda, sintingkah Anda, Kristenkah Anda, Islamkah Anda, roh tidak pernah berubah derajat. Tetapi insan, nafas yang hadir di antara paduan roh dengan jasad inilah yang kemudian menentukan kebenaran hakiki pada setiap diri manusia. Kenapa? Roh itu tak berwarna, roh itu tidak berwujud, roh itu tidak berbentuk. Yang membuatnya bermakna di hadapan Tuhannya ketika ia dibungkus oleh jasad yang bersih. Jasad yang bersih adalah jasad yang tunduk kepada aturan Tuhannya. Roh mengikuti apa biologis itu. Orang itu pergi mencuri, roh tunduk ikut pergi mencuri. Roh itu jasad itu berangkat ke masjid, rohnya tunduk menuju ke masjid. Apapun yang dilakukan oleh jasad, roh tidak pernah berontak. Dia tidak pernah bisa mewarnai dan dia tidak pernah diwarnai. Nah, itulah roh. Jadi kalau ada orang bilang, ini kenapa rohnya sakit? Tunggu dulu. Roh itu tidak pernah sakit. Roh itu tidak pernah sakit. Tetapi jiwa manusialah yang sakit disebabkan karena jasadnya mematikan dua serpihan tadi, ruh dan akal. Maka jiwa sakit. Makanya tidak dikatakan sakit roh, tapi dikatakan sakit jiwa. Kenapa? Ruhnya itu terdiam. Ruhnya itu terdiam. Dia mengikuti ritme jasad. Makanya kalau ada orang buntung tangannya kena senjata, tidak dikatakan ruhnya terpotong, enggak. Jadi roh orang ini timpang ya? Enggak, karena ruh itu serpihan hidup yang diserahkan kemudian kepada makhluk dari Sang Maha Hidup. Makanya dikatakan bala syahidna. Aku bersaksi, kami bersaksi, kamu itu adalah Tuhanku. Nah, ini yang harus dipahami oleh saudara. Kemudian akal. Akal ini adalah serpihan Tuhan yang Tuhan titipkan pada diri kita sebagai manusia. Maka ketika orang itu bijak, orang itu arif, bijak dan arif yang paling hakiki adalah bijak dan arif terhadap dirinya. Contoh, ada tamu, Anda kasih minum, lantas kemudian Anda berikan gelas dengan Anda alasin piring penghargaan terhadap tamu. Pernah Anda lakukan itu terhadap diri Anda sendiri? Pernah. Anda mau minum, Anda mengambil piring untuk mengalas piring atau minuman saudara. Untuk apa? Untuk menghargai diri Anda sendiri. Itu namanya ilmu makrifat. Di mana orangnya? Jangan salah ngomong kalau naik ke sini. Kita tadinya tidak bertuhan, tadinya kita ini tidak beragama. Anda salah. Lantas Anda mengaku diri Anda adalah Muslim. Kajian ini panjang, kajian ini luas. Nuansa keilmuan tentang kajian makrifat itu luas banget. Nah, bagaimana kemudian ketika orang itu menghargai dirinya? Maka ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan sopan, menggantikan pakaiannya dengan sopan, bertutur kata dengan sopan, menghargai orang tuanya, maka orang bijak dan arif adalah orang yang mampu melakukan itu terhadap dirinya sendiri. Maka muncul orang tersebut nampak bagi manusia dia berwibawa,
dia punya karisma, dia punya talenta, dia punya cahaya. Kenapa? Karena dia menghargai orang lain jauh, dia juga menghargai dirinya sendiri. Kenapa orang itu berkarisma? Kenapa orang itu ilmunya bermanfaat? Kalau dia ngomong orang mendengarkan. Kenapa? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia arif, dia bijak, mendudukkan kemudian kodratnya sebagai satu dari banyak ciptaan, sebagai makhluk yang harus dihargai. Jadi dia dulu yang menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, ya tengoklah, mabuk, makan makanan yang tidak dihalalkan, sembarangan berzina dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, orang yang tidak sayang dirinya. Orang yang tidak sayang dirinya sulit untuk sampai kepada tingkat makrifat, mengenal Tuhan dengan cara yang baik. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Makanlah makanan yang halal, jangan kau makan yang haram. Wala tattabi khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah setan. Setan itu mengarahkan selalu manusia untuk makan makanan. Adam jatuh, makanan. Umat Musa jatuh, makanan. Umatnya Nabi Isa jatuh, makanan. Umatnya Nabi Muhammad jatuh, makanan. Jadi kalau ada ajaran yang menghalalkan semua makanan, setan. Karena biologis inilah titik lemahnya manusia. Kenapa malaikat itu sekali diperintah sujud, sujud? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak dibungkus oleh biologis, di mana biologis itu menghantam manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Itu jasmani kita tuh. Itu jasmani kita. Duduk sedikit ngomong kayak gini butuh cemilan. Duduk sedikit ngomong kayak gini butuh minuman. Jadi biologis ini selalu meminta. Nah, tugas kita memfilter sebagai makhluk yang memiliki nafas, memiliki jiwa, untuk memfilter apa yang harus masuk. Haram, halal. Yang diharamkan jangan dimasukkan. Yang halal itulah yang dimasukkan. Halal saja punya batasan. Itulah indahnya Islam. Nabi Muhammad kemudian mengatur ritme makanan. Ini separuh, ini separuh, ini separuh. Islam itu indah. Karena Islam tidak hanya berbicara mengenai jasad, tapi Islam juga berbicara mengenai ruh, yang kemudian perpaduan antara jasad dan ruh, lahirlah yang disebut nafas atau jiwa. Begitu saudara-saudara. Tapi ini kajiannya kajian subuh, jam 4 subuh, sebelum salat subuh baru bisa. Kalau jam segini biasa orang tidur. Oke, sedikit lagi saudara-saudara, mungkin ada saudara kita dari non-muslim yang ingin belajar di sini mengenal Tuhan, bukan memaksakan makhluk dan dijadikan Tuhan. Silakan. Masya Allah, kajiannya mantap. Regasa, Kristen Muslim saudara, Regasa. Dalam ya kajiannya Gurunda. Regasa, Kristen saudara, Muslim. Muslim bunda, Muslim. Silakan, apa disampaikan bang? Alhamdulillah. Ya, naik Kristen dulu saudara ya. Silakan bang, Regasa apa? Oke, silakan bunda. Bunda, salam kenal Bang Zuma. Salam kenal. Saya udah lama ikuti Bang Zuma ini. Iya bang. Alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah. Bang Zuma mengenai soal keagamaan ini. Tapi Masya satu Allah, yang alhamdulillah. bukan saya di Bang Zuma, satu aja. Iya. Di kebiasaan sekarang kan banyak itu yang hamil di luar nikah itu kan. Iya. Tapi masih bisa sudah hamil. Iya. Tapi masih bisa dinikahkan para ustadz-ustadz kita itu. Gimana hukumnya itu Bang Suma? Nanya saja sih, karena agak ragu juga. Kata Ustadz Soma itu nikahnya sah. Apa memang sah atau bagaimana itu hukumnya itu Bang Suma? Cuma itu aja. Terima kasih Bang Suma. Iya. Ya, jadi kalau ada orang hamil, berarti kan orang itu cinta terhadap orang yang dihamili kan ya. Terlepas dia kemudian punya keturunan di situ, maka ya wajib hukumnya untuk dinikahkan. Itu sah itu. Adapun anaknya, ya itu yang jadi permasalahan. Tapi itu berbicara mengenai hukum Islam.
Nah, banyak hal yang mendatangkan nilai positif ketika orang itu mereka dinikahkan daripada tidak dinikahkan. Yang pertama, ketika dia tidak dinikahkan, wanita ini siapa yang menafkahi, siapa yang mempertanggungjawabkan kemudian janin yang keluar. Nanti janinnya keluar cari bapaknya siapa. Tapi kalau misalnya dia dinikahkan, anak ini keluar tahu siapa bapaknya. Seperti itu, saudara. Jadi banyak hal-hal yang harusnya tidak dilakukan, kasihan anak ini. Oleh karena itu yang harus dilakukan sekarang ini adalah bukan terkait menikahkan orang yang hamil di luar nikah, tetapi bagaimana umat ini bisa menjaga supaya mereka tidak hamil di luar nikah. Itu yang lebih penting. Nah, kalau itu terjadi, maka salah satu solusinya yang tadi itu. Begitu, Bang. Karena hanya ada satu cara, ketika kemudian dia hamil, ya jangan dinikahkan atau dinikahkan, kan itu. Kan gitu, Bang. Oke, Bang, itu aja ya. Oke, makasih banyak. Salam dari niat Bang ya. Masih, Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Turun sendiri, Bang ya. Is Dio Muslim Kristen, saudara. Is Dio Kristen. Is Dio Kristen. Oh maaf, mungkin kepencet. Maaf. Salah pencet ya. Iya maaf, saya Muslim. Oh ya. Iya, salam kenal. Iya, di Australia ini lagi kerja. Maaf kepencet mungkin. Saya cuma online, saya pakai handfree. Maaf. Ya, terima kasih. Salam kenal. Salam kenal kembali. Bisa diturunkan. Iya, makasih. Baru naik kok udah turun. Nanti dong. Saya lagi kerja. Kepencet ini saya taruh di pocket. Di pocket. Di pocket apa itu pocket? Apa itu? Pocket apa sih pocket bahasa Indonesianya? Saku. Saku, iya. Iya, di saku, maaf. Saya suka lihat ini Bang Zoma live setiap hari, cuman saya taruh pocket aja. Saya online aja. Maksudnya kantongnya handphonenya ditaruh di pocket gitu. Kantong di kantong. Sengaja kepencet. Pocketnya ditaruh di handphone, itu yang betul. Maaf. Baik, dimaafin ya. Iya, ya. Iya, oke. Di Makasih, Australia? salam kenal semuanya. Di Australia? Ya. Ya, di Australia. Iya, saya suka ini karena suami saya kan orang Pakistan. Alhamdulillah beliau kan Maulana. Jadi saya ingin suami saya juga belajar dari bahasa di sini biar mengetahui gitu dengan bahasa Indonesia dengan baik, bisa bergabung. Iya. Siapa suaminya, siapa tadi mau buka celana, siapa Maulana. Oh, Maulana. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Maulana kok larinya aku buka celana. Itu tadi dengar Bang. Ini Maulana sama ini kepencet juga Bang. Iya, Bang. Iya, maaf. Ya, tapi saya mau nanya ini Bang, bisa tidak? Iya. Ini pertanyaan saya sama dengan Resak tadi itu Bang. Ini bukan kajian, Bang. Ini diskusi lintas agama. Kalau ada ustaz. Iya, Bunda. Ya. Aduh, maaf. Ya udah kalau gitu diturunin aja Bang. Ya Bang, mohon maaf ya, Bang Jack. Iya Bang, iya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya juga izin untuk diturunin aja Bang. Ya. Iya, makasih. Akun baru ini lagi kodong, bukan moderator lagi. Bang Dalbo, silakan bertanya. Kalau nggak penting turun ya, Bang Dalbo. Aduh kodong, baru naik, diturun kodong. Kodong. Silakan Bang. Ada si Kudis. Bang Lis bisa turun sendiri Bang, pencet itu. Mbak Lis pencet. Gimana ya? Saya kurang paham ini.
kurang Anda paham, kali. tolong turun aja. Oke, sebentar. Ya. Edis, Kudis, betul? KW kayaknya Bunda. Cuman 70 Kawin ya asli. pengikutnya. Edis, Boleh Bang Juma dengan Dewa Edis, kalau bener Edis. Dewa dari dulu ngelamar terus sama dia, pengen diskusi. Dari 2 jam. Dia di Zoom, dari di Zoom udah Dewa digamparin, di WA udah Dewa gamparin. Sekarang tinggal di sini Dewa mau ngelamar ke Edis. Dis, silakan ambil tema, terserah Edis. Mumpung Dewa bawa pisang, mau pisang apa tulang Dis? Pilihan ada di Edis. Silakan Dis. Allahu Akbar. Konsep lawak. Bukan kudis ini, Pak Dewa, bukan kudis. dia palsu. Mana berani dia? Berani kalau dia naik ke Kemal kita itu, dia sengaja gelapkan tempatnya di lampu. Lalu teriak-teriak. Turunkan yang lain, turunkan yang lain. Timer, jangan di mute, jangan di mute. Itu aja terus. Edis palsu, pengikutnya cuma 11, turun. Kudis. Palsu dia. Ayo enggak teman-teman Kristen ya. Joker. Joker swasta. Joker. Kristen. Assalamualaikum. Mama Bunda ini apaan sih Bunda ini? Sabang ada yang mau naik tanya Islam atau Kristen. Ya iyalah kan diskusi di sini, bukan mau kajian. Karena gini Bunda ya. Karena kita naik ini, karena kita dengarkan konsepnya ini Islam. Masa kita Kristen mau naik di Islam? Aduh, kok ini baru di TikTok ya? Kau baru di TikTok, nggak tahu ada dialog lintas. Di sini yang dialog ini Kristen. Saya tahu Bunda. Saya sudah 6 tahun. Terus kenapa kau bertanya seolah-olah kau bodoh? Makanya saya yang heran sama Bunda. Setiap orang mau naik, kamu ini Islam apa Kristen? Ya kita kan kalau Kristen kita berharap cuman gini diskusi Bunda ini. ya, saya Kita berharap Bunda, ya. diskusi jalan karena ada Bunda tuh. Oke. Kalau ada orang Buddha, Jadi kita nggak ada kasih orang tahu. Buddha atau Hindu naik. Muslim. Berapa? Jangan, Ada orang kalau kau Buddha Muslim atau masa naik gimana? kau bego kau Muslim jangan bego lah kau Muslim. Maksudnya kita terimalah apa yang siapa yang mau naik, terimalah. Jangan kita tanya-tanya langsung gitulah. Ya diterima sudah Bang. Anda kan sudah diterima. Mau menyampaikan apa silakan. Baru turun ya oke. Iya ini Bunda ini yang aduh nggak jelas hidupnya. Dek, ini ruang diskusi di atas ini ring tinju, tempatnya orang perang argumen. Kalau kau mau belajar, kau pergi ke masjid atau kau menyimak di bawah. Beliau bukan Islam ini. Oh kafir, makanya ahlak nggak ada ahlak. Islam itu enggak gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Silakan Bunda. Ya, ini komal diskusi Islam Kristen. Jadi kalau jadi kalau kita naik itu artinya tujuannya kita itu mau berdiskusi. Kalau Anda dari Islam berarti Anda mau jadi narasumber Islam. Kalau Anda dari Kristen berarti Anda kemudian ingin diskusi dengan Islam yang ada di sini. Anda katakan 6 tahun Muslim. Saya tunggu Bang ya. Saya kan naik. Kok saya sudah dipatok oleh Bunda? Ditanya lu. Kan enak juga. Islam atau Kristen? Kan ditanya. Iya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, la ilaha illaan. Apa itu? Apa itu la ilaha ilahan? Aduh, mama penyamaran nih. Coba gini aja Bang Joker, begini aja Bang Joker. Bang Joker Islam, tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat Bang, burung beo juga bisa. Cukup ya. Coba saya pengen tahu. Baik, saya pengen tahu coba. Saya baca ayat kursi saja ya. Sebentar Bang. Jangan sebentar. Bacaan sholat aja, ya. Coba bagaimana? Ucapkan bacaan sholat Bang. Bacaan sholat. Yang dari mana dulu? Doa itidal aja.
Jadi sorry, saya minta maaf. Doa tidak. Aku mau Google dulu, Bang. Tidak, dia tidak tahu, ya Allah. Coba Bang, doa tidak aja Bang. Saya minta maaf ya. Karena saya sudah belajar tentang Marifatullah. Enggak, saya nggak tanya itu Bang. Sebelum Abang belajar jauh Bang, sholat dulu Bang. Coba Bang, ucapkan doa itidal Bang. Doa itidal. Saya sudah lupa. Ya Allah, Marifat udah lupa doa itidal. Belajar lagi Bang ya. Bang ya, belajar lagi ya. Tunggu. Oke, tunggu ya Bang ya. Yang nanya sama Anda ya. Ya. Tak usah kamu tes di doa-doa lah. Bang, yang namanya sholat harus bisa Bang. Ya udah Bang Jumat, lanjut. Doa-doa ya. Lanjut Bang Jumat. Tes di doa-doa, kamu bawa saja kesimpulanmu, kehidupanmu bagaimana? Lebih bagus atau enggak daripada saya? Nah ini kau hidup saudara enggak tahu Islam apa Kristen, bagaimana mau lebih bagus? Doa sholat saja Anda lupa, bagaimana mau lebih bagus ente? Gimana mau dibilang lebih bagus Bang? Apa bedanya dengan kambing? Kalau bacaan sholat aja Anda nggak tahu, beda dengan kambing. Karena apa? kita Bang Juma ya. Entah Bang Juma yang asli ini atau bukan ya? Karena saya sudah lewat dari itu, jadi saya sudah lupa. Saya sudah lewat itu tentang sholat. Di mana di Islam itu sholat itu dilewatkan? Ajaran dari mana lagi itu Bang? Kalau Anda Bang Juma ya, kalau masih mengerjakan sholat Anda itu sesat. Di mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda menyembah Tuhan yang tidak ada. Anda mana? Kafir. Ya. Anda menyamar saya udah bilang kan tadi. Anda menyembah Tuhan yang di mana? Anda menyembah Tuhan di mana? Kada aflahal mu'minun. Anda masuk masjid. Beruntunglah orang yang Tuhan yang di mana? Nah sekarang Anda punya akal nggak? Anda punya akal nggak? Aduh. Ya saya tanya dulu. Anda punya akal nggak? Jangan bicara Tuhan, akal dulu. Anda punya akal? Oke, saya punya akal. Mana coba tunjukkan? Tunjukkan mana akal Anda coba. Saya mau tahu. Oke. Mana akalnya? Mana? Buka kamera. Jangan kamu balikan. Buka kamera Anda. Saya mau lihat akalnya. Akalnya seharian 5 waktu Anda sholat. Ya? Saya minta akalmu mana? Kamu sholat itu menyembah Tuhan yang mana kau sembah? Kristen laknatullah alaih, nyamar-nyamar. Kau ke gereja aja, cipok lubang pantat pendetamu, jangan kau ke sini, bahlul. Kau kafir aja. Dari baumu tadi naik itu udah ketahuan bau babi kau. Jarak 2 km aja baumu itu sudah bau babi. Kafir lah. Tidak salah saya katakan kau kafir kan? Ya, selamat siang. Ya, sorry saudara. Dari mana? Sealiran sama yang tadi. Oh iya. Sealiran dengan yang tadi. Oh bukan Bang, saya Kristen Bang. Oke, lanjut Bang, lanjut. Ya. Saya boleh ini ya Bang, boleh bertanya di sini Bang ya? Boleh. Halo. Ya. Saya mau mengutip ayat Al-Qur'an Bang. Ayat Al-Qur'an di Al-Qur'an surat Al-Arab ayat 157. Ya. Di situ dikatakan bahwa Nabi itu seorang ummi. Nah, ternyata ummi di sini artinya buta huruf. Nah, ini bagaimana Bang? Seorang nabi utusan kok buta huruf? Kalau seandainya buta huruf, terus bagaimana menjelaskan Al-Qur'an ini, kitab Al-Qur'an ini yang tebalnya 30 juz? Ini gimana ini Bang? Gimana menjelaskan Al-Qur'an yang 30 juz ini? Tapi buktinya dijelaskan nggak sama dia Bang? Nah itu yang saya jadi pertanyaan, seorang buta huruf kok bisa menjelaskan Al-Qur'an? Nah itu yang saya pertanyakan di sini Bang. Iya. Sedangkan Al-Qur'an seorang buta huruf ini di sini digelari 4 gelar: amanah, watona, sidik, dan tablik. Cerdas. Oke. Seorang buta huruf digelari seorang cerdas, ini gimana itu Kang? Iya. Oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad bagaimana bisa menjelaskan Al-Quran
sementara dia buta huruf. Nah, saya pun juga kalau seperti Anda jadi heran juga saya. Tapi pada faktanya dia mampu mengurai Al-Quran. Berarti buta huruf yang dimaksud di sini adalah buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Karena kalau dikatakan dia buta Al-Quran, faktanya dia yang menguraikan Al-Quran. Al-Ijazul Balagha dia yang menjelaskan. Al-Ijazul Tashri dia yang menguraikan. Al-Ijazul Ilmi dia yang melaparkan, kemudian melapaskan. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dipaparkan oleh beliau, dan tak ada satupun disiplin ilmu di atas muka bumi ini yang bisa membantah. Berarti buta hurufnya beliau itu buta terhadap Al-Quran, dalil-dalil kitab yang datang sebelumnya. Makanya dikatakan alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyal ladzina yajiduna maktuban indahum fit Torah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Diterangkan orang-orang yang mengikuti utusan rasul yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Di mana kemudian Nabi ini mengajarkan manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia kepada hal yang bersifat kemungkaran. Islam hari ini ketika Nabi Muhammad disebut sebagai Rasul atau Nabi yang buta huruf, ajarannya sempurna, kompleks. Sedangkan Paulus yang dikatakan kemudian tidak buta huruf, kerjasama dia dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kerjasama mereka banyak orang, dibantu pendeta-pendeta, pastor-pastor, dibantu lagi lembaga Bible Indonesia, dibantu, tapi mereka tidak sanggup menentukan Tuhan mereka itu siapa. Nabi Muhammad buta huruf tapi jelas Tuhannya Allah. Orang Kristen Tuhannya siapa? Nggak jelas. Padahal di situ ada Yesus katanya, di situ ada Paulus, ada Lukas, ada Markus, banyak sekali katanya mereka orang-orang terpelajar, bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi untuk menentukan siapa Tuhan yang ahad itu mereka nggak bisa sampai hari ini. Bingung. Masuk ke Yahudi ngaku Tuhannya Elohim, masuk ke Islam ngaku Tuhannya Allah, masuk ke Bali ke orang Hindu ngaku Tuhannya Sang Hyang Widi. Bingung saking buta hurufnya itu, kuadrat-kuadrat yang tidak bisa terhitung lagi. Jadi Nabi Muhammad dikatakan buta huruf, maksudnya buta terhadap kitab Taurat, buta terhadap kitab Injil, terhadap kitab Mazmur atau Zabur. Tidak ada Nabi Muhammad belajar tentang kitab-kitab itu, tetapi wahyu langsung dari langit, dari Sang Yang Maha Mengetahui, mengajarkan lisannya untuk menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Andai saja Nabi Muhammad itu pintar seperti Paulus, ahli Taurat, maka dia bisa saja ngarang Taurat, bisa saja ngarang Injil karena dia ahli. Tapi Nabiku buta huruf, hidup di zaman jahiliyah, tidak bisa baca tulis. Datang kepadanya kebenaran yang hari ini dibuktikan oleh seluruh pakar ilmu dari disiplin ilmu manapun. Ya, oke Bang. Tadi menurut Abang bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf hanya karena tidak memahami kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Iya, betul. Ya, terus lalu bagaimana di Quran surat Al-Arab, Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah. Kalau saya tidak dapat membaca, ini gimana? Ya, karena di situ tidak ada bacaan. Di situ tidak ada buku. Tidak ada. Kalau memang di situ tidak ada buku, tidak baca, terus ngapain Allah menyuruh orang dengarkan, bagus. Menyuruh orang yang tidak bisa baca. Oke. Sudah tahu Allah sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf. Ngapain Allah menyuruh Nabi Muhammad suruh baca? Iya, dengarkan saya. Anda sebagai orang yang bertanya, boleh nggak orang membaca keadaan? Boleh nggak orang membaca situasi? Apa Bang? Ini kayaknya nggak masuk ini dengan pertanyaan saya. Oh, nggak masuk dong. Tadi, apa kata Allah? Apa kata Allah? Iqra. Abang bilang tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab-kitab sebelumnya. Tetapi di sini di surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, bacalah ini gimana ini? Ya, makanya diam. Kalau bahlul diam, jangan sok tahu.
Saya menjelaskan, Anda potong-potong. Padahal Anda statusnya adalah anak TK yang baru mau belajar. Diam, saya jelaskan. Saya menjelaskan begini. Orang membaca itu tidak mesti ada huruf, Bahlul. Anda turun. Kalau tidak ada huruf apa yang dibaca? Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Anda turun dulu, nanti saya naikkan. Ya. Atau Anda tutup mic dulu, jangan Anda ngomong. Biar saya jelaskan. Tidak ada yang harus dibaca. Ini gimana ini? Kok diam dulu? Anda diam atau Anda turun? Diam dulu. Diam ya, diam ya. Saya diam. Oke, ya, baik. Jadi gini, saudara. Jadi gini. Kalau Islam itu ketika datang Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Iqra, Nabi Muhammad tidak disodorkan buku untuk dia baca. Apa yang disuruh baca oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Bismi rabbikalladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang harus kau baca wahai Nabi Muhammad? Khalaqal insana min 'alaqa. Bacalah, dialah Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah warabbukal akram, dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Bacalah bahwa yang Allah itu yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bacalah, kalla innal insana la yatagha. Bacalah sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Bacalah, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu bukan huruf-huruf. Yang disuruh Nabi Muhammad baca itu adalah bahwa alam semesta ini, manusia ini, itu dicipta oleh Tuhan yang bernama Allah. Makanya ada konsep baca dengan akal, baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca keadaan, baca situasi, baca apa yang kamu lihat, baca apa yang kamu dengarkan, baca apa yang terjadi. Itu maksudnya, bukan disuruh baca buku. Makanya baca dalil selanjutnya. Ya, menurut abang berarti Rasul itu tidak bisa membaca gitu, benar? Tidak bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gimana sih? Udah dijawab. Nah, oke. Kalau begitu, bagaimana dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ dijelaskan? Artinya, dialah yang telah mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dan membacakan ayat-ayatnya. Ini siapa ini? Oke. Kalau membacakan itu, kalau jangan bilang Nabi ini ya, jangan bilang baca-bacakannya ya. Tunggu, saya bacakan. Jangan bilang abang. Saya bacakan ayatnya, Lul. Saya bacakan ayatnya. Lul, ya. Kamu mute lagi, anak Tapi tika. Jangan bilang ya. Mute lagi, anak tika. Zadap, sip, babami, diam. Sekarang saya tutup mata. Saya tidak baca Quran. Saya baca Al-Quran tanpa melihat dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam pada saat membaca surah Al-Fatihah, apakah imam baca huruf-huruf yang ada di kertas atau tidak? Membaca itu kan tadi saya sudah sampaikan sama Mulul. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan membaca, dia tidak benar bang, di situ di ayat Al-Jumu'ah ayat 2 di situ sudah jelas membacakan ayat-ayatnya, bang. Di situ jelas membacakan ayat-ayatnya. Saya sekarang begini, kalau dikatakan membaca tertulis itu, di situ sudah jelas tertulis ayat-ayatnya, bang. Subhanallah, bahlulnya minta Dia ampun. yang telah Bang, Anda bertanya, posisi Anda bertanya, dengarkan Bang. Anda tidak akan pernah ditanya. Sudah jelas di ayatnya, di situ sudah jelas ayatnya, ayat Muhammad di situ sudah jelas. Dialah yang telah mengutus seorang rasul dan kepada kaum yang buta huruf. Anda ke gereja aja, ke gereja. Jadi orang membaca itu tidak mesti ada huruf, Bahlul. Orang membaca itu sama sekarang nih. Saya membaca itu kan melafazkan.
Membaca itu melafalkan. Ada yang disebut bacaan yang berdasarkan apa yang kita lihat. Ada bacaan berdasarkan apa yang kita hafalkan. Saya membaca, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yanslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Itu saya membaca enggak? Membaca. Apakah ada kitab yang saya sedang baca? Enggak ada. Tapi saya sedang membacakan apa yang ditelaah akal saya. Makanya dikatakan baca dengan pikiran. Coba kau lapaskan. Kalau kita melapaskan satu pernyataan, itu uraian, untaian huruf demi huruf dibingkai, dirangkai huruf-huruf itu menjadi sebuah kata. Kata dibingkai menjadi kata-kata dibingkai menjadi kalimat, sehingga menjadi pesan. Nabi Muhammad diperintahkan, bukan hanya itu, Al-Quran surah Al-Anbiya juga diterangkan, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Apa lembaran yang suci itu? Al-Quran. Apakah ketika pada masa Nabi Muhammad sudah berbentuk lembaran? Tidak. Jadi ketika Nabi Muhammad disebutkan membaca, bukan berarti ada buku yang dibaca. Lul, bukan. Jadi sulit bagi kamu ingin membantah kebenaran Islam kalau Anda gunakan akal. Ada nggak istilah membaca dengan perasaan? Ada. Adakah membaca dengan pikiran? Ada. Al-Quran itu ilham. Al-Quran itu wahyu. Bukan turun ke bumi berupa lafalan, berupa tulisan di kertas, bukan. Nabi Muhammad diwahyukan Al-Quran ke dalam hatinya. Kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat berapa? Ayat 100 berapa itu akhirnya? 105 apa 102? 102 ya. Al-Baqarah ayat 79 diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Al-Quran diturunkan kemudian oleh Allah itu berupa buku langsung gitu? Tidak. Begitu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dengan terinci bahwa kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ini yang noise ini kenapa nggak ada host yang bisa bantu? Jadi di dalam Al-Quran, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya bukan moderator, Guru. Ada momot, Guru. Iya, sorry. Dikatakan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Qalbika. Al-Quran itu berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati. Qalbi. Hati siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia tidak turun berupa kertas atau papan tulis, tidak, tapi berupa ilham, wahyu ke dalam hati Baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu dilisankan oleh beliau. Tidak membaca. Kalau dia membaca berarti ada jiplakan dari kitab sebelumnya. Beliau tidak membaca buku. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quranul Karim tidak membaca buku, tetapi membaca apa yang diilhamkan di dalam hatinya. Orang berbicara, kalau dia menggunakan buku, berbicara dengan membaca buku.
Orang yang berbicara dengan hati berarti dia berbicara dengan membaca bisikan-bisikan hatinya. Apa itu di situ? Huruf demi huruf, terbingkai kata, terbingkai kalimat, lantas disampaikan, disuarakan, didengarkan orang menjadi satu pesan. Makanya ada disebut baca dalam hati. Kalau baca dalam hati berarti hati yang membaca. Al-Quran menjelaskan, Al-Quran diwahyukan ke dalam hati. Nabi Muhammad membaca untaian kalam yang ada di dalam hatinya, yang diterima dari roh kebenaran, Roh Kudus, dari Sang Khalik Pencipta Azza wa Jalla. Bahlulnya ente, hati ente buta, mata ente juga buta. Subhanallah, subhanallah. Sahabat Orin, syukran. Itu yang disampaikan. Makanya kenapa Al-Quran menerangkan orang-orang kafir itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta. Kenapa? Karena dikasih hati tapi nggak bisa baca. Orang boleh matanya buta, maaf, tapi hati nggak buta. Betapa banyak orang yang tidak berfungsi pupil matanya bisa membaca hanya dengan meraba. Bisa membaca. Ada penghafal Quran 30 juz hanya dengan meraba-raba bisa membaca. Kenapa? Karena hatinya yang membaca. Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu kepadanya, yang membaca qalbu, hatinya. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi kemana-mana orang yang cerdas itu, orang yang pintar tidak lagi bawa buku. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam buku, sebelum ada di buku, sudah ada dalam hati, kalbu. Itu namanya wahyu. Makanya kalau ada yang mengaku pendeta bertanya kepada Bang Suma, itu di mana Suma? Kayak tadi pastor yang dari Bulukumba itu katanya, itu tertulis di mana? Itu nggak ada loh di dalam Bible. Begitu saya tunjukkan, nyahok, malu. Kenapa demikian? Karena tidak ada Bible di dalam hatinya. Kenapa mereka tidak menghafal Bible-nya? Karena memang tidak perlu disimpan di hati. Kalau mereka tidak menghafal Bible, mereka nggak tahu Bible, justru bertanya kepada para apologet Islam, berarti selama ini dia cuma omong doang, dia cuma congor, dia cuma nipu-nipu berarti. Kenapa? Karena kebenaran hakiki itu bukan di atas kertas. Kebenaran hakiki itu di dalam hati, di dalam kalbu, di dalam kepala, akal. Itu kebenaran hakiki itu. Kebenaran hakiki itu bukan di kertas, tetapi adanya di hati, adanya di kepala. Itu kebenaran hakiki. Kenapa? Karena kebenaran akan tidur bersama dengan manusia yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan tinggal bersama roh yang benar. Kenapa? Karena roh yang tertuntun, yang terpimpin adalah roh yang mendudukkan dirinya sebagai hamba berdasarkan dengan kitab yang dianggap suci oleh mereka. Ini seorang pastor bertanya, itu tertulis di mana Suma? Jadi yang selama ini kau ajarkan di gereja itu apa? Oh, yang ku hafal aja. Berarti yang ku hafal itu yang ingin kau sampaikan secara mutlak, ada tujuan. Kenapa kau nggak hafal yang lain? Ketika Tuhan berfirman, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, biar mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Imamat 11, Imamat 18, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kenapa Anda menabrak semua dalil dalam Bible? Kenapa Bible itu menjadi musuh besar Anda? Karena Anda tidak tahu isi Bible. Andai saja Anda tahu isi Bible, malu ente berdiskusi dengan umat Islam. Malu. Karena musuh terberatmu adalah isi Bible-mu itu sendiri. Al-Quran di hati manusia, umatnya, umat Islam, di kepala umat Islam. Kenapa? Karena selaras dengan akal, selaras dengan hati, dengan kitab sucinya. Bagaimana mungkin sebuah narasi dalam kitab saudara Anda mau simpan dalam hati dan kepala? Apa itu? Maka laparlah Yesus.
maka matilah Yesus. Anda mau simpan data-data itu di dalam kepala Anda? Anda mau simpan data-data itu di dalam hati Anda? Untuk apa? Untuk apa coba kira-kira? Untuk apa? Untuk supaya tahu bahwa Tuhan kami mati. Mustahil. Anda menyimpannya di tempat yang sebisa mungkin tak ada di dalam dunia ini. Karena Anda takut, Anda malu di hadapan manusia lain yang di luar agama Anda. Diketahui Tuhan Anda pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah diludahin oleh manusia. Makanya buku-buku itu isinya tak ada dalam hati, tak ada dalam kepala. Jadi berbicara mengenai kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi, qalbu, dalam hati, dalam hati, dalam hati. Kenapa tinggal dalam hati? Karena dia serumah dari asalnya, yaitu Sang Pencipta dengan ciptaannya satu frekuensi. Itu baru betul. Jadi kalau ditanya kenapa, mana buku yang dibaca? Nenek lu kiper. Membaca itu tidak mesti ada tulisan, Martin. Gurunda izin pamit dulu, Gurunda. Makasih banyak, Gurunda. Ya, makasih sahabatku. Ya, ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kisah para rasul itu Gurunda, memang buta huruf mentongi. Iya, bukan cuma buta huruf, idiot juga. Idiot 413, kisah 413 itu aduh. Padahal Jadi itu beda ya. Beda buta huruf dengan idiot. Idiota. Gurunda. Ya, siang. Gaskan, Kristen Muslim gaskan. Saya Kristen. Saya pengen tanya silakan, Bang. Semua. Saya pernah dengar katanya iblis itu pernah goda Adam sama Hawa, akhirnya mereka bikin dosa. Pertanyaan aku, apa memang iblis ini penyesat ya? Itu aja sih, Bang Zuma. Iya, iblis itu penyesat. Makanya Yesus pun mengajarkan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar Yesus. Makanya kalau ada hari ini mengaku Yesus, itu setan, penyesat. Oke, jadi udah dengar. Terima kasih jawabanmu buat Bang Zuma. Anda sudah mengakui bahwa iblis itu adalah penyesat. Dan penyesat itu ternyata penyesat itu ternyata kita bisa lihat di An-Nahl 93. Iblis dia udah sering banget sama anak-anak iblis itu Allah ternyata. Nggak pernah mau jawab pertanyaan. Apa itu iblis? Dia penyesat. Ya, Tuhan ente juga iblis sama menyesatkan. Tuhan ente iblis menyesatkan. Saya jelaskan. Mana datanya? Data botol. Saya jelaskan. Yang botol 1 Korintus, Bang. Iya. 1 Korintus, Kristen bodoh karena Kristus. 2 Tesalonika 2 nomor 11 itu jelas. Ya. Lihat bahasa aslinya. Oke. Lihat bahasa aslinya. Oke, baik. Itu penyesatkan di situ illusion. Ya, sekarang bahasa Yunani illusion. Sekarang kita bahas itu. Sekarang kita sudah mengakui Allah. Tidak ada saya mengatakan Allah itu penyesat. Allah dengar. Penyesat. Dengar. Saya bahas. 93. Saya bahas. Oke, saya bahas kepada Anda ketika kemudian Allah mengatakan menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Siapa yang disesatkan di situ? Oke, gua jawab. Ada orang yang ada orang yang disesatkan oleh Allah di situ. Oke, saya jelaskan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Tunggu dulu. Daripada Anda diturunkan, mending Anda lagi bilang makasih. Daripada Anda diturunkan, mending Anda duduk di sini. Baik, Gurunda, baik. Oke. Baik. Tapi terima kasih Juma. Iya, dengarkan. Sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak bisa dibiarkan. Anda turun berarti. Lanjutkan. Oke. Gitu dong. Turun betulan. Jadi gini. Walau sya Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin akan tetapi kata Allah, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi tidak begitu. Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja. Kenapa? Allah memisahkan antara yang sesat dan Allah
memberikan penetapan siapa yang mendapat petunjuk. Nah, untuk supaya Tuhan menetapkan siapa yang sesat, siapa yang mendapat petunjuk, Allah menggariskan di dalam Al-Quran diterangkan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah ditorehkan oleh Allah. Kebenaran yang datang dari Allah disampaikan. Ini yang benar, ini yang salah. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Jelas itu. Allah menjelaskan kepada kita umat manusia, kebenaran itu datangnya dari Allah. Siapa yang beriman silakan beriman. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Yang mau beriman ditetapkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Siapa yang mau kafir ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Tidak dibalik. Yang kafir menjadi orang yang dapat petunjuk, yang dapat petunjuk disebut orang kafir. Tidak seperti dalam Kristen. Terbalik. Orang benar dikutuk, orang bersalah ditebus. Terbalik. Kalau di kita enggak, yang sesat, yang mendapat petunjuk dapat petunjuk. Itu maksud ayat itu. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahid. Tidak. Allah memberikan perbedaan. Siapa yang sesat ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan oleh Allah? Yang sesat adalah yang kafir, yang makan babi, yang tidak sunat, yang nyembah Yesus. Itu yang ditetapkan untuk sesat. Siapa yang ditetapkan mendapatkan petunjuk? Islam. Jadi itu sederhana. Allah memang menetapkan yang sesat itu ya sesat, yang mendapat petunjuk itu yang mendapat petunjuk. Allah sudah menggariskan itu. Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki Allah untuk disesatkan adalah mereka yang menganggap perintah-perintah Tuhan itu adalah sampah. Itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Kalau menurut Yesus, dia sesatkan juga. Yesus sudah menetapkan juga. Yang sesat itu adalah dia yang mengikuti Yesus palsu. Dan ditetapkan juga. Jadi dipisahkan antara pengikut Yesus asli dengan pengikut Yesus palsu. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan. Siapa yang mengadakan? Tuhan. Apa yang diadakan? Permusuhan. Siapa yang menciptakan permusuhan? Tuhan. Permusuhan baik atau tidak? Tergantung konteks. Kalau bagi Kristen, musuh adalah kekasih. Kalau Islam, musuh ya musuh. Tergantung konteks. Tuhan menciptakan musuh, bagus kalau di Islam. Karena kalau tidak ada yang diciptakan musuh, tidak diketahui siapa musuh, tidur sama setan pun dianggap tidur bersama dengan malaikat. Begitu saudara. Walau sya Allah. Jadi Allah kemudian itu menghendaki, tidak menghendaki kemudian kita itu cuma satu, tapi Allah menghendaki pembeda mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Dalam kitabnya mereka jelas Allah menetapkan di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan menetapkan penyesat sejak dari dalam rahim ibunya. Udahlah teman, kalau cuma diskusi lari kayak begitu, tidak mau mendengarkan penjelasan ya sulit. Kalian tidak akan sampai ke Islam begitu. Tapi kalau Anda setelah bertanya duduk cantik, ya kita pasti jelaskan. Dia tidak lihat doa Tesalonika itu Bunda. Tuhan yang iya, memang dia tidak pernah mau belajar. Sayangnya itu di situ. Heran juga si Kristen ini, padahal sekedar bertanya loh, kok ngamuk-ngamuk. Padahal di sini dari tadi saya duduk nggak pernah ditanya Kristen. Bertanya Kristen ya. Kalau saya baca dalil dulu bang.
Tuhannya Kristen itu menetapkan orang sesat. Di dalam 1 Raja-Raja 22-23, Theos mengutus iblis kepada nabi-nabi. Apa tujuannya Theos mengutus iblis? Nanti orang Kristen kemudian menjelaskan. Kolose 1, 16-17, Theos menciptakan segala sesuatu termasuk iblis. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan menciptakan evil atau iblis. Kemudian 1 Samuel 18 nomor 10, Tuhan mengutus roh iblis. Kemudian di Yesaya 63, di situ dikatakan, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti dia yang menyesatkan. Matius 17 nomor 8, celakalah bagi dunia dengan segala kesalahannya. Kesalahan memang harus ada. Nah, kesalahan memang harus ada, berarti sudah diciptakan kesalahan itu. 2 Tesalonika 2:11, Tuhan mendatangkan kesesatan. Nah, itu. Tapi kalau yang berbicara tadi dengan Al-Quran ini, itu salah tafsir dia. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menyesatkan. Tidak, bukan begitu polanya. Tuhan mendudukkan sesat itu sesat dan mendudukkan benar itu benar. Makanya sebelum Anda disesatkan, Allah sudah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Mau bukti? Anda ditanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Tuhanku atau Anda sendiri? Nah, adakah Allah mengajarkan Anda, Tuhanku ini agar Anda menyembah Yesus? Enggak ada kan? Siapa yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Ya Anda sendiri. Berarti bukan Tuhan saya yang menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau sesat sehingga Anda duduk pada kaidah sesat. Begitu, Jo. Oke, silakan. Keren. Balada, balada, Kristen Muslim. Selamat sore Balada, monitor. Kabur ternyata Balada. Masya Allah ya. Jadi teman-teman di bawah itu catat kalau ada tetanggamu oten, dia berusaha membodoh-bodohi kalian tentang ajaran Kristen, jawab. Ya, matanya tadi tuh mata Dajjal. Tadi Dajjal itu. Nickname, selamat sore. Nickname Hunter Laut, naiklah ke kafir. Diskusi Hunter. Nickname Kristen, Muslim. Iya, halo, assalamualaikum. Saya Muslim, Kak. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya cuma mau nanya satu aja sih, Kak. Cepat Bang ya, silakan cepat, jangan lama-lama. Cuma satu aja. Kalau secara ilmiah tuh Bang, secara sains, kenapa tayamum itu bisa membersihkan diri dari hadas ya Bang? Itu aja sih, mau tanya itu aja sih Kak. Kalau mau membersihkan badan itu mandi Bang. Kalau mencucikan diri dari hadas bisa pakai debu, tayamum pakai debu. Kalau membersihkan hadas itu air. Kalau itu tayamum itu pengganti wudhu. Pada saat kita mau sholat, kemudian tidak ada air untuk wudhu, kita tayamum. Kalau mau membersihkan badan ya cebur ke sungai. Atau kalau mau membersihkan hadas ya ambil Tuhannya oten kan batu kan bisa dalam keadaan darurat. Sudah Bang ya. Oke Bang, mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya Bang. Jadi tayamum itu kalau darurat nggak ada air, tapi kalau banyak air di dekat nggak usah kok mandi. Jadi beda mandi dengan wudhu Bang. Mandi itu untuk membersihkan diri kita.
Kalau wudu itu syarat untuk sholat. Iya betul, saya. Nah makanya kalau Anda kentut, bukan pantat Anda yang dibersihkan, tapi Anda disuruh wudhu lagi. Kenapa? Karena itu adalah rukun di dalam salat. Apa rukun itu? Sesuatu yang wajib ada sebelum kita melakukan sebuah kewajiban. Gitu.